Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek, hari Rabu, tanggal 25 September 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ED nomor 541 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Amak-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berbicara tentang bagaimana proses menatap hari depan dengan penuh kasih sayang. Bagi Paulus, menangkap satu kasih adalah sebuah tujuan hidup yang disebut dengan perubahan total. Pembenci Kristus menjadi pengasih kepada Kristus. Sumber kekuatan menjadi sumber damai. Suatu hari, seseorang memperhatikan sebuah kepompong yang bergerak mengeliat. Tampaknya akan muncul seekor kupu-kupu sebentar lagi dari balik kepompong. Kemudian ia memutuskan untuk menunggu keluarnya kupu-kupu itu dari kepompongnya. Lama dia menanti dan terus menanti hingga ia berpikir, kenapa dia tidak bantu saja kupu-kupu itu untuk keluar dari kepompongnya? Aku bantu saja. Keputusan itu pun diambil. Ia merobek kepompong itu dan melihat kupu-kupu keluar dari dalam situ. Akan apa yang terjadi? Ternyata kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya, jatuh tergeletak di tanah dan tidak bisa terbang. Betapa menyesalnya orang tadi. Dan dia baru sadar bahwa sang kupu-kupu membutuhkan perjuangan untuk keluar dari kepompong. Sebab disitulah ia melatih sayap-sayapnya dan kekuatan tubuhnya untuk siap menyambut kehidupan yang baru. Firman Tuhan hari ini menganggap dan menyarankan kepada kita, jangan menganggap diri bahwa kita telah menangkap apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan kita juga tidak boleh melupakan apa yang ada di belakang, namun juga meniadakan untuk persiapan ke depan. Semuanya adalah proses. Bagaikan hidup adalah perjuangan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, perjuangan untuk semakin mengenal Tuhan dan membentuk kehidupan kita melalui cara-caranya. Terkadang yang kita pahami tidak sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Yang diinginkannya hanya pertumbuhan dan pembaruan. Jika hari ini kita mendapati bahwa Rasul Paulus mengajak kita untuk mempersiapkan perjalanan bersama dengan Tuhan dengan begitu lama dan menyambut masa depan, ini adalah undangan yang luar biasa supaya kita tidak jatuh dan juga tidak jahat mengambil peran Tuhan, mengambil kekuasaan Tuhan dan keputusannya. Bagi Paulus, sesuatu yang dilihat Tuhan sebagai jalan untuk menunjukkan bagaimana kemahakuasaannya dalam menyatakan cinta kasih yang terus berulang kali. Dan di situ Paulus belajar
bahwa hidupnya kini adalah untuk Tuhan. Paulus sanggup melupakan sejarah kelam masa lalunya, dan melupakannya bukan berarti meniadakan untuk tidak terulang di masa depan. Ia menggunakan hidupnya yang kelam itu untuk membawa orang-orang pada pertobatan. Jika hari ini kita diundang untuk menatap masa depan, bukan berarti kita melupakan masa lalu, tapi tidak berada di masa lalu. Ada kalimat yang mengatakan, ya, yang lalu biarlah berlalu. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Cuman satu yang bisa kita lakukan, menyadari bahwa di situ Allah sedang memproses hidup kita menjadi kupu-kupu yang membutuhkan perjuangan untuk bisa terbang tinggi, bebas, namun bertanggung jawab. Mungkin sakit, tapi bagi Paulus, dia katakan, aku melupakan apa yang belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku adalah masa depan, hidup kekal, dan hidup di dalam keinginan Tuhan. Seorang pernah berkata, Allah dapat menjadikan kita apa saja yang kita inginkan, tetapi kita juga harus menaruh segala sesuatu di dalam tangannya. Selamat beraktivitas, selamat bersosial, dan selamat menyambut kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk hidup hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh merayakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu. Amin.